Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Sekali peristiwa Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada tanggal 20 Februari 2021 ini berjudul Wang Sinawang. Bacaan diambil dari Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Pak Mukidi heran. Sejak pagi sampai sore, Bu Mukidi yang jarang-jarang mainan HP, hari ini sibuk sekali main HP. Terkadang sambil nulis di WA, Bu Mukidi cemberut. Lain kali senyum-senyum. Ada apa ya? Tetapi Pak Mukidi tidak mau bertanya. Takut dibilang kepo. Lah dulu itu pernah begitu Pak Mukidi tanya ada apa toh Bu? Istrinya cuman jawab, "Alah Pak, Bapak ini kepo. Urusan ibu-ibu Pak." Meski demikian, akhirnya Mukidi tidak tahan juga. Malam harinya dia bertanya kepada istrinya. Dan anehnya, istrinya menjawab dengan lembut dan manis. Katanya, "Begini loh Pak, Bu Agustin yang sangar itu tadi pagi melakukan serangan fajar." Nah, ngamuk lagi. "Bukan Pak, hari ini dia manis sekali." Alah Bu, nek sama kamu ya manis kamu toh Bu. Ih Bapak ini. Gini loh Pak, Bu Agustin tadi pagi sebelum jam 7 bagi-bagi paket pada ibu-ibu. Isinya bahan pangan, gula, teh, kue kering, dan mie instan. Oh, maksudnya untuk korban COVID-19. Bukan Pak. Malah ada uang pecahan 75 ribuan, uang baru itu loh Pak. Katanya dia itu bersyukur atas hari ulang tahun perkawinannya ke-25. Lah terus ibu-ibu itu melalui WA ramai sekali berkomentar. Ada yang bilang Bu Agustin sudah bertobat. Ada yang bilang pencitraan saja, ada yang bilang munafik,
Tetapi ada juga yang bilang, Bu Mukidi sok. Malah Bu Agustin sendiri sekarang ini mohon kepada admin supaya dimasukkan lagi dalam grup WA ibu-ibu. Padahal dulu pernah keluar loh Pak. Anehnya, setelah Bu Agustin masuk lagi dalam grup, semua komentar itu jadi manis-manis. Aku ya bingung dengan Bu Agustin. Aku bingung dengan ibu-ibu. Karepe piye toh? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, bacaan Injil hari ini menjadi bahan pengajaran Yesus terhadap murid-muridnya. Seperti kita tahu, dalam tradisi Yahudi pada zaman Yesus berlaku pepatah Jawa, ojo cedak kebo gupak. Artinya, jangan berelasi dekat dengan orang yang namanya jelek di mata masyarakat. Entar kamu disangkut-sangkut pan. Matius sebagai pemungut cukai dianggap jelek oleh masyarakat Yahudi. Dia memahami itu. Tetapi jauh di lubuk hatinya dia merindukan Tuhan. Maka ketika dia dipanggil Yesus untuk mengikutinya, dia gembira sekali sampai mengadakan jamuan syukur gede-gedean. Bandingkan, Sakeus yang juga pemungut cukai, karena kedatangan Yesus, dia mendermakan 50% miliknya kepada orang miskin. Menjawab kritikan orang Farisi, Yesus menjawab, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Diharapkan para murid mampu menangkap makna pelajaran Yesus bahwa sejelek apapun setiap manusia mempunyai kebaikan dan sebaliknya. Sejelek-jeleknya Bu Mukidi ya ada baiknya. Sejelek-jeleknya ibu-ibu ya ada baiknya. Sejelek-jeleknya Bu Agustin ternyata dia baik juga. Bersyukur pada Tuhan dan membagi-bagikan syukurnya kepada teman-temannya ibu-ibu. Lalu ibu-ibu yang menganggap baik itu ternyata tidak berani juga setelah Bu Mukidi hadir di situ. Baik benar enggak sih sebenarnya? Akhirnya justru dia melihat, oh saya juga mempunyai kelemahan. Saya mempunyai sisi gelap. Saudara-saudara, ada pepatah Jawa, wang sinawang, artinya saling melihat. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap pribadi pasti mempunyai sisi terang dan sisi gelap. Tidak adil jika kita hanya melihat dari sisi gelap saja terhadap orang lain. Biasanya juga hanya melihat sisi gelap pada diri sendiri. Melihat sisi gelap hanya pada orang lain juga sebenarnya dalam dirinya tersembunyi sisi gelap yang tidak disadari. Pandangan yang tidak menyeluruh, pandangan yang negatif itu hanya unsur gelapnya saja menjadi induk kebencian, fitnah, iri hati, dan lain-lain. Ujung-ujungnya membuat diri sendiri dan orang lain menderita. Mari kita bertobat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami.
Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.